Hai Cecaromet Kitchen, mau bikin lumpia isi bihun atau risoles isi bihun, dalam bahasa Sukabuminya namanya kroket. Kita mau bikin isiannya dulu. 100 gram bihun kita taruh aja di mangkuk seperti itu. Kita tuang air panas. Bihunnya kita rendam 1 menit aja, jangan lama-lama ya direndam air panasnya. 1 menit aja, setelah itu kita buang airnya dan kita siram dengan air dingin. Nah kayak gini ya, ini 1 menit aja. Oke, sekarang kita buang langsung airnya. Ini dia bihunnya udah saya siram dengan air dingin, jadi bihunnya udah berhenti proses memasaknya. Dia masih agak keras karena nanti mau kita masak lagi, jadi jangan sampai bihunnya lembek. Pada tahap ini kalian boleh memotong-motong bihunnya. Kita sisihkan dulu. Sekarang kita mau bikin bumbu untuk risoles isi bihun atau lumpia isi bihun. Setengah sendok teh merica butiran kita haluskan dulu. Kalau kalian mau bisa pakai merica bubuk aja, tapi menurut saya lebih sedap kalau mericanya diulek bareng bawang merah dan bawang putih. 4 siung bawang putih, 5 siung bawang merah. Ini bumbu yang kita haluskan. Jadi orang Sukabumi itu menyebut lumpia isi bihun itu namanya kroket ya. Kalau kita kan kroket itu kroket kentang, tapi di sana itu namanya kroket itu ya seperti ini, risoles diisi bihun. Bumbunya sudah halus, kita sisihkan. Saya pakai 1 buah wortel, wortelnya nggak saya kupas, cuma saya cuci bersih aja. Kita potong-potong dulu wortelnya, saya potong bentuk korek api kecil-kecil. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cecaromet Kitchen, silakan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Ini wortelnya udah diiris-iris dan dipotong halus, kita sisihkan. Dan saya pakai daun bawang, 2 batang daun bawang yang ukurannya besar-besar ini. Kita potong-potong juga daun bawangnya. Kalian boleh menyebut ini risoles, boleh juga lumpia ya. Ada yang menyebut risoles, ada yang bilang lumpia, ada yang bilang juga kroket. Jadi terserah kalian aja mau menyebut apa. Panaskan minyak goreng, tambahkan bumbu yang udah kita haluskan tadi ya, bawang merah, bawang putih dan merica butiran. Kita aduk-aduk. Aromanya harum banget. Kalau sudah harum dan bumbunya sudah mulai matang, kita masukkan wortel dulu. Nah ini wortelnya kita masukkan semua. Wortel ini kan sayuran yang agak keras ya, jadi mau kita rebus sebentar wortelnya. Kalau kalian mau wortelnya itu lebih crunchy juga boleh, tapi saya lebih suka yang empuk. Tambahkan air supaya wortelnya itu matang dulu. Tambahkan air lagi sedikit ya, nggak terlalu banyak. Kita masak dulu wortelnya, tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, kaldu bubuknya setengah sendok teh. Jangan terlalu asin ya, karena ini kan snack bukan lauk yang dimakan pakai nasi, jadi lebih baik nggak terlalu asin. Oke, ini wortelnya sudah mulai mateng, kita masukkan aja bihunnya. Meskipun kelihatannya banyak airnya, tapi nanti airnya itu terserap sama bihun. Aduk-aduk, ini airnya sudah mulai terserap, kita masukkan aja daun bawang. Lalu kita aduk sebentar. Ini sudah mateng ya, kalau daun bawang masuk itu nggak perlu lama-lama lagi masaknya. Dicicipin ya kurang apa, kalau udah kita matikan aja apinya. Pindahkan isian bihun ini ke wadah yang lain. Setelah itu saya mau bikin sambal kacang untuk cocolan kroket atau lumpia isi bihun. Kita pinggirin dulu, isiannya harus dingin dulu ya. Oke, ini ada sekitar 1 genggam cabai rawit merah yang saya goreng.
Untuk membuat sambal cocolan untuk kroket atau lumpia isi bihun ini saya pakai 1 siung bawang putih yang udah digoreng, 3 siung bawang merah yang udah digoreng, dan terasinya setengah sendok teh udah digoreng juga. Kacang tanahnya 2 genggam udah digoreng juga. Jadi semua bahan sambalnya ini sudah saya goreng ya. Kita haluskan aja, diulek seperti ini. Nguleknya nggak perlu terlalu halus juga nggak apa-apa. Lalu kita tambahkan garam setengah sendok makan. Saya pakai garam agak banyak karena nanti mau dikasih air. 1 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh penyedap, kalian boleh pakai boleh enggak. Kita ulek semuanya sampai halus, sampai tercampur rata. Ini cocolan untuk gorengan yang enak banget ya, sambalnya kayak gini tuh, sambal kacang, beda dengan sambal pecel atau sambal gado-gado, ini beda. Oke, kita mau pindahkan sambal ini ke mangkuk yang kecil. Nah, ini mangkuknya, kita pindahin aja. Lalu saya mau menambahkan air, seperti biasa ya orang Indonesia, kalau habis ngulek-ngulek, ulekannya kita kasih air. Air matang ya, ini air, bisa air matang, pokoknya air minum yang bisa diminum. Lalu kita beri asam jawa, ini dari 1 sendok teh asam jawa yang diberi air secukupnya. Lalu kita aduk-aduk atau diperas-peras pakai tangan ya, cuma saya pakai sendok, nanti di komen netizen lagi katanya jorok lah dan sebagainya. Oke, ini kita aduk-aduk aja. Ini masih terlalu kental ya sambalnya, saya tambahin lagi air asam jawanya. Jadi penambahan asam jawa itu bikin sambalnya jadi seger, ada asam-asamnya dan sedep banget. Ini jenis sambal kacang untuk cocolan gorengan yang enak. Saya tambahin lagi airnya karena masih kurang encer, kental banget. Aduk sampai rata. Udah, ini udah cukup ya, kita sisihkan. Untuk membuat risoles isi bihun atau lumpia isi bihun ini, saya pakai kulit lumpia. Kulit lumpia itu beda dengan kulit pangsit, dia lebih tipis. Kita lepasin aja satu-satu kulit lumpianya. Ini murah banget ya di pasar, sebungkusnya tuh cuma 4.000 isi 10. Tuh, kayak gini kulit lumpianya. Sama dengan kulit lumpia yang kita bikin untuk lumpia Semarang. Ini sudah dilepasin semua. Kita sisihkan dan ini isian bihunnya udah siap untuk kita bentuk sekarang ya. Tapi sebelumnya kita bikin lem dulu. Lemnya itu terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu serbaguna yang saya beri 3 sendok makan air atau secukupnya airnya. Masih terlalu kental, saya tambahin lagi airnya, kita aduk-aduk sampai dia seperti adonan ya, encer gitu. Nah, kayak gini udah cukup. Ini untuk merekatkan risolesnya. Sekarang kita bentuk risoles atau kroket ini. Taruh isian di pinggir seperti itu. Nah, segini ya, cukup sekitar 1 sendok atau 2 sendok. Lalu kita gulung dan dipadatkan masuk gitu, pinggir-pinggirnya kita lipat, lalu digulung lagi. Saya mau tunjukkan cara mengelemnya pakai tepung yang tadi, dioles aja kayak gitu di ujungnya, lalu kita gulung. Nah, ini udah aman, mau digoreng juga dia nggak akan lepas. Kita lanjutin lagi membentuk risoles isi bihun atau kroket dalam bahasa Sukabuminya. Kita gulung lagi, lalu pinggir-pinggirnya dilipat, digulung, diberi lem yang terbuat dari tepung terigu dan air. Nah, udah jadi ya. Risolesnya jadinya 21. Ini yang kelihatan nggak 21 karena sebagian udah saya pindahkan ke dapur. Risolesnya udah siap untuk kita goreng sekarang. Goreng risoles di minyak yang panasnya sedang, nggak panas banget tapi juga nggak kecil apinya. Risoles isi bihun ini enak banget buat dimakan pakai bubur ayam, pakai nasi uduk,
Biasanya orang Sukabumi makan risoles ini pakai bubur ayam. Tapi kalau mau buat cemilan aja juga enak, dicocol pakai sambal kacangnya tadi itu. Kalau sudah mulai kuning keemasan, sudah crispy, luarnya sudah garing, kita angkat aja. Oke, ini saya angkat lalu tiriskan. Risoles isi bihun atau kroket ini udah mateng, ada 21 hasilnya. Ukurannya sedang ya, dan kita mau sajikan dengan sambal kacang yang udah kita bikin. Ini cantik banget, tuh lihat, dan luarnya tuh garing, crispy, warnanya juga golden brown. Tuh kayak gini ya. Sekarang kita potong jadi dua supaya kelihatan isinya seperti apa. Tuh cantik banget risolesnya. Kalian boleh menyebut ini risoles, boleh menyebut lumpia, kroket, boleh semua ya. Yang jelas ini enak. Kita sajikan risoles ini dengan sambal kacang. Saya mau taruh di piring, saya mau cobain ya. Jangan lupa sambal kacangnya yang pedes itu. Kita cocol aja kayak gini. Tuh. Saya cobain dulu ya risoles isi bihun. Pantesan ini jadi favoritnya orang Sukabumi karena memang enak banget. Sajian yang sederhana. Dan mengenyangkan pastinya karena isinya ini bihun. Sambalnya juga pedas, ada manis-manisnya, gurih, ada asemnya. Pokoknya ini mantep banget. Kalian bisa coba resep ini di rumah, bahannya gampang, caranya juga gampang, murah juga. Thanks for watching, please like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video Cece Romet Kitchen selanjutnya. Bye.